Oke guys, jadi karena kita di sini nggak ada operator selain kita berdua, jadi ya sambil ngatur-ngatur semoga gambarnya bagus. Ini kenapa harus in frame? Kok pengen dagang? Enggak. Kita bantuin mama dagang, itu dagangan mama. Ini dagangan mamanya kakak Saskia. Oke, sekarang kita mau cerita soal random trip yang udah mulai rutin kita jalanin selama 3 minggu terakhir. Pertama kita ke Gunung Merapi, terus kita ke hutan pinus, sama kemarin terakhir ke Kali Progo. Kali apa sungai sih? Sungai sama aja. Oh, sungai sama kali itu sama ya? Sama, sungai sama kali itu sama. Bedanya apa? Ya sungai bahasa Indonesia, kali itu bahasa Jawa, udah gitu aja. Oh gitu? Iya, kali itu bahasa Jawa diambil dari bahasa Belanda, kali. Oh, aku baru tahu. Oke, itu jadi info. Oke, ceritain gimana awalnya bisa random trip. Awalnya aku agak cranky 3 minggu yang lalu, aku ngerasa bosen banget. Aku ngerasa pengen keluar dari rumah. Sebenarnya ngerasa bukan karena bosen, gak bersyukur ya. Cuman ada titik lagi ngerasa kangen sama mama papa. Ingat kan yang bilang kok lagi ngerasa kangen sama mama papa. Terus temenku ada 3 orang yang timelinenya istrinya selalu berita duka yang ia nggak bisa skip karena kan dia selalu paling depan dan kebuka terus gitu, jadi sempat agak depresi gitu, kok ini berita duka terus tiap hari ada yang meninggal, terus mentalku agak kayak kena gitu, agak udah jadi karena ngeliat berita duka terus mikirnya kemana-mana, jadi kayak mikir mama, mikirin papa dan lain-lain gitu kan, kayak pengen ada pelarian aja, kayak pengen ada suasana baru. Akhirnya aku maksa ngajak Mas Anung random trip. Terus tadinya pengen hari Sabtu, tapi Mas Anung banyak kerjaan. Akhirnya kita baru keluar hari Minggu dan gak ada planning mau kemana. Iya, karena semuanya tutup. Semua tutup. Aku tahu karena kan aku sekarang pelaku industri wisata. Jadi aku tahu semua wisata di Jogja itu sudah sepakat untuk tutup. Jadi memang tidak bisa masuk ke tempat-tempat wisata yang literary wisata benar-benar wisata. Ya, kayak Studio Gamplong, terus hutan pinus itu sebenarnya udah tutup, fix banget tutup. Terus air terjun yang indah-indah yang udah jadi tempat wisata. Ciri-cirinya tempat wisata di Jogja adalah ada tulisannya yang itu apa namanya tulisannya? Baliho. Misalnya ada baliho, bukan baliho, itu kayak sok-sokan kayak Hollywood itu loh. Oh, yang ada ya. Gitu loh. Kalau di kalau di Bromo tuh ada bukit itu ngambil Bukit Teletabis ya kan. Ini asli saya nggak ngerti konsepnya apa ini Bukit Teletabis. Pertama, ini alam udah bagus banget dan fenomena Tengger Semeru Bromo itu adalah fenomena alam yang luar biasa, kebudayaan juga kebudayaan yang luar biasa. Kenapa tiba-tiba ada konsep Teletubbies? Pertama adalah Teletubbies nggak pernah syuting di sini, dan juga apakah mereka sudah izin menggunakan kata Teletubbies di sini? Ini kan namanya pembajakan, tapi nggak tahu ya. Mungkin untuk menaikkan ekonomi setempat ini, tetapi kenapa harus menggunakan kata Teletubbies sementara alam dari sini dan kebudayaan di sini itu sudah luar biasa gede, kerennya gitu. Oke, bingung saya. Ini alamnya dulu. Gitu. Ini juga seperti itu. Buat aku ya itu kreativitas ya, itu bagian dari kreativitas. Jadi Studio Gamplong ada nggak itu balihonya gitu? Ada, tapi kan jauh di depan pintu masuk yang tidak masuk ke dalam itu. Tapi kan kalau Studio Gamplong kan memang sebuah alam yang sebuah tempat yang di-create menjadi tempat wisata. Jadi bukan alam, ya kan, bukan air terjun, bukan hutan, ya kan. Nah, kalau alam, kalau hutan, kalau gunung, ngapain harus ada signboard ya kan, buat itu. nandain tempatnya. Nggak apa-apa dong, setiap orang punya kreativitas masing-masing. Ya, tapi itu kreativitas yang buat aku merusak. Karena dulu aku kecil juga ada di Keraton, di Taman Sari, dan tidak pernah ada signboard. Oke, jadi random tripnya kenapa awalnya nyampe ke Merapi, karena terus terang aku pengen cari udara yang beda. Di Jogja itu kan ya panas, terus kan anginnya kan nggak terlalu banyak, jadi aku kayak bayanganku aku pengen ke puncak kalau di Jakarta. Akhirnya kita mikir ke Merapi karena itu di gunung, anginnya pasti banyak, dingin dan nyaman, udaranya jauh lebih seger, nggak di kota, terus masih banyak alam-alam, karena aku sadar juga emang tempat wisata pasti tutup. Tapi kan kalau kita ke gunung pasti akan banyak hamparan bukit, hamparan hutan yang bisa kita samperin, karena kan yang tadi kita bilang bahwa lahan itu kan banyak tempat pemerintah, banyak yang masih liar yang sebenarnya bisa kita. Nah, kemarin kita datang ke sana itu yang di Merapi itu. Tadinya kita mau ke perkemahan, kita tadinya mau ke Bukit Kelangon. Ke Bukit Kelangon. Kelangon itu kan paling di atas, itu adalah tempat kemah, tempat camping. Di situ juga ada mata air, ada Blue Lagoon.
Garden, terus ada banyak lah, belum pernah kesana sih. Terus pas nyampe ke sana emang ditutup aksesnya, jadi nggak cuma tempat wisata, jadi sebelum menuju ke sananya tuh jalannya udah pada ditutup. Nah akhirnya kita udah nyampe atas, oh tutup, bener ya udah. Pas balik turun ke bawah kita ngeliat ada satu tempat yang sebenarnya tutup, tapi warga lokal pada bisa masuk ke sana. Jadi kita nerobos, tapi nerobosnya juga kita nerobos bertanggung jawab sih. Jadi kita tidak terlalu memakai fasilitas yang emang mereka tidak izinkan pakai. Tapi emang itu udah jadi, belum jadi? Udah jadi, itu udah dibuka. Udah dibuka ya. Oh ada kolam renangnya segala macam. Ada kolam renang, tapi kolam renangnya kayak baru jadi, belum diisi air. Terus kita juga nggak ninggalin sampah. Kita nggak merusak tempatnya gitu kan, jadi ya kita datang. Terus di sana ada beberapa warga sekitar yang emang lagi wisata juga, yang tadinya aku curiga mereka mau ke Bukit Kelangon juga tapi tutup, akhirnya stay di situ. Ada sekitar 3 mobil tapi tempatnya luas banget. Ya udah kita main dengan yang ada di sana. Sebenarnya sih nggak ada tempat mainan, nggak ada arena, cuman pas tempatnya indah banget. Terus anak-anak ikut sama Mas Sanung lari duluan. Aku biasa kan sibuk foto-foto, sibuk video. Taunya pas aku nyamperin Mas Sanung dan anak-anak, taunya udah asik main perosotan. Perosotan tanah. Perosotan ala-ala, iya. Perosotan tanah, bukan perosotan beneran. Perosotan tanah, nah itu yang kan senangnya karena bisa langsung menapak tanah, kotor-kotoran dengan tanah. Ya jadi udah nggak ke lantai lagi, nggak ketemu sama ubin lagi, nggak ketemu sama AC, tapi ketemu sama udara bersih. Ketemu sama matahari sore, mestinya pagi-pagi itu enak. Tapi oke. Jadi itu sebenarnya random, benar-benar random dan tidak terprediksi kita akan menemui itu. Bahkan kita berdua sampai lupa bawa uang. Iya. Aku udah mikir ini kita kalau random trip gitu kan, kalau apalagi jalannya ke daerah-daerah gitu kan, lebih masuk-masuk pasti nggak akan ada ATM. Cuman baru sadar belum ngambil ATM pas udah mau nyampe nyari ATM udah nggak ada. Kita cuma punya uang 14.000. 14.000 dan kita kelaparan, nggak bawa cemilan karena mobil random, nggak bawa bekal gitu kan. Kasihan sih. Terus ngeliat tukang bakso, aduh pengen banget, anak-anak juga lapar. Akhirnya beli. Dia jajan bakso. Jadi kita cuma punya uang 14.000. Semua anak main makan bakso. Akhirnya kita cuma bisa beli bakso celup. Ya jangan pakai jatah dong. Guys, kita cuma bisa dapat bakso segitu dengan uang yang kita punya. Pada kebagian nggak baksonya? Kebagian. Mau lagi nggak? Oh, enak banget. Enak nggak? Enak banget. Lagi. Laparan. Mau dibeliin lagi. Ya. Sampai rumah ya. Dan ternyata tau nggak, harga baksonya itu cuma 5.000. Akhirnya kemudian Pak, pokoknya anak saya kan pada saat itu yang ikut 6 ya? Iya. Yang ikut 6 ya kan, dan nggak mungkin makan bakso semuanya. Pokoknya saya punya 14.000, silahkan. Pokoknya berapa dulu? Masih banyak banget. Wah ngasih banyak banget. Enggak, itu kebanyakan. Nah, tapi kan 14.000 mas. Enggak, udah. Saya akhirnya ngambil berapa? Cuma 10 bakso aja. Mestinya itu dia mau ngasih 20 atau 30 bakso gitu kan. Enggak, udah Pak, ini 14.000 pokoknya buat Bapak. Saya cuma secukupnya 10 bakso juga gak ada masalah. Akhirnya 10 bakso tadi itu saya kasih ke anak-anak, udah rebutan. Karena kan memang kita pada prinsipnya tidak mau makan di situ, ya kan kita cuma mau ganjil perut, jadi mau makannya nanti di rumah aja gitu. Iya, karena emang nggak berani mampir, ya udah. Berani mampir. Jadi di situ anak-anak mainnya seru sih, kayak bikin perosotan dari tanah. Mas Hanung sempet nyari usaha gitu kan, pengen bikin perosotannya lebih seru, dia bawa ban, bannya berat banget ya, taunya nggak berhasil. Emang itu ada videonya semua? Ada semua lengkap. Udah. Iya, ada lengkap. Cuma ada yang di itu tuh main pakai ban, terus bannya nggak berhasil, itu berat ya ngangkatnya ya. Terus akhirnya kamu nyoba pakai apa sih, kayu ya? Pakai kayu, pakai triplek. Pakai triplek. Itu berbahaya, Jadi kalau main sama anak-anak di tempat luas itu memang menyehatkan, tetapi harus dijaga sama orang tuanya karena orang tua yang memastikan bahwa tempat itu aman. Aman dari mana? Aman dari benda tajam, bukan aman dari virus ya. Karena virus itu virus hanya bisa dilihat dari mikroskop. Jadi tidak usah perlu sok tahu, termasuk dia juga terlalu sok tahu. Itu cuma ada virus kotor, ada penyakit apa enggak, ya kan? Jadi cukup pemantauannya hanya benda tajam. Contoh misalnya kalau mereka mau main perosotan tadi itu, terus ngambil ngambil roda, nah rodanya itu harus dipastikan ada paku yang itu enggak apa segala macam. Makanya bapaknya dulu yang pegang. Jadi kalau bapaknya yang pegang, yang kena paku bapaknya dulu atau maknya. Sayangnya maknya kan sangat obsesif kompulsif. Enggak dong, karena ibunya kan selebgram, jadi sibuk mengabadikan momen aja. Oh gitu. Iya. Ya buat jadi konten. Iya dong. Kita harus bagi tugas.
Iya. Terus ya. Jadi gue yang kotor-kotoran. Iya dong. Iya. Tapi kan dia yang bantuin mereka clean up juga. Oh iya. Itu anak-anak pasti pada cacingan tuh, aku rasa langsung kasih Tuh kan? cacing. Pikirannya udah cacing aja. Nggak usah pakai sendal. Iya, kalau pakai sendal mah susah. Kita naik sana. Membawa batu. Ini loh. Ini latu. Woi, seru banget. Ya ampun dekilnya semua. Coba berkata dekil gak maju. Kabah. Padahal dia nggak tahu konsep cacingan itu kayak apa. Konsep cacingan emang sebenarnya dari tanah, enggak dong. Kalau cacingan itu kalau sampai enggak, kalau mainan tanah, terus kemudian masuk ke mulut gitu kan, kayak Baskama itu tiba-tiba langsung makan pasir di sini, langsung makan pasir. Nah itu, tapi juga itu random banget, kecuali kalau tiap hari mainan tanah terus dan nggak cuci, ya itu. Poinnya adalah mainan tanah itu sebenarnya tidak ada masalah asalkan setelah itu clean up dan dia bawa sabun pembersih dengan ada apa? Oh, antibakterial. Antibakterial. Jadi apa namanya? Ya ngebiarin anak-anak buat main terus dia segitunya. Dia nggak bawa uang loh. Kita nggak bawa uang tapi dia masih memikirkan. Ya iyalah. Jadi ya kan aku udah tahu kalau anak-anak dibawa ke alam random trip sama Mas Hanung udah pasti berantakan itu, wah pantatnya juga pada berantakan, baju apa, untung pada nggak bolong. Bener-bener aku nggak bisa kebayang waktu clean up ya, kita nggak bawa duit tapi dia bawa gitu. Antibakterial. Antibakterial. Iya, jadi random trip kayak gitu, terus anak-anak main di alam, mereka main pasir, mereka lempar-lemparan pasir yang berbentuknya kayak batu gitu. Happy banget dan emang sengaja aku nggak bawa Kama. Jadi aku tuh punya konsep kalau random trip mungkin yang gede-gede bisa ikut, tapi kalau buat aku anak bayi nggak bisa ikut karena kita nggak tahu medannya. Terus aku kalau random trip nggak pernah bawa mbak di rumah buat ngikut. Jadi gini loh, aku tetap ngerasa butuh waktu sama anak-anak, aku dan Mas Hanung tanpa ada yang lain yang bantuin gitu. Karena biar gimana pun kalau ada yang bantuin kan kadang-kadang kita jadi lebih cuek, kita lebih santai ya. Ya udahlah diurusin sama mbaknya gitu kan. Aku tetap buat aku butuh quality time sama mereka. Butuh mereka ngerasain jalan sama ibu bapaknya yang ngurusin, nggak ada orang lain yang gede yang diandelin di situ gitu. Jadi random trip tuh buatku sekalian quality time dan nggak cuma random trip sih. Sering banget aku sama Mas Hanung kalau mau pergi berdua gitu kayak cuma mau kemana bawa anak-anak ya nggak ngajak mbak juga. Jadi emang tetap butuh walaupun kita di rumah banyak yang bantuin asisten rumah tangga, tapi tetap ada waktu yang kita sebagai orang tua yang kita doang yang pegang anak-anak gitu. Repot apa enggak? Nggak repot sih karena ternyata anak-anak ketika nggak ada orang gede banyak yang bisa bantuin, mereka otomatis jadi mandiri gitu loh. Jadi kayak kemarin mandi juga aku cuma tinggal bilang, ayo nggak ada yang bantuin, mandi masing-masing ya. Sibil mandi sama Mika, Kala mandi sama Nanin gitu kan. Terus Mas Hanung mandi sama Kaba sama Bre. Jadi ya udah mereka bisa gampang. Jadi emang pada dasarnya ketika banyak orang yang bantuin, mereka jadi ngerasa oh iya aku bisa dibantuin. Tapi ketika nggak ada yang bisa bantuin, oke, kalian harus mandiri. Mau nggak mau mereka jadi bisa gitu. Jadi nggak repot. Cuman yang kedua bawa bayi nih ngada-ngada, ngadi-ngadi bawa bayi. Aku udah bilang jangan. Akhirnya stres sendiri kita berdua di jalan. Ya stres lah. Iya, di mobil Bre sama Kama maunya duduknya di pangku sama aku. Kama kalaupun nggak mau sama aku minta sama dia. Sedangkan dia nyetir medannya juga nggak aman karena kan kita naik ke atas gunung, jalannya kecil, pinggirnya jurang. Nyetir sambil mangku bayi kan bahaya, apalagi dengan medan seperti itu. Sepanjang jalan Kama nangis karena rebutan sama Bre. Terus Kala sibuk nyanyi sama Mika. Terus Nanin di belakang pokoknya rame banget di mobil. Aku sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi itu adalah itu anak-anak tuh memang kayak gitu. Iya nggak apa-apa, bahagia as long jangan ada yang nangis. Karena kalau yang lain kayak nyanyi, main, berantem, bercanda, buatku itu positif vibe. Kita dengarnya juga senang walaupun berisik tapi positif. Tapi ketika ada satu yang nangis, ngamuk, buatku itu udah negatif. Jadi di kepala tuh rasanya pusing, rasanya ngeng. Pokoknya random trip kedua buatku bawa Kama, ya seneng sih ngelihat dia ketawa-tawa, diajak dia bisa ayunan sama happy. Aku, ya kan. Cuman stres di jalannya. Jadi kalau ada Kama, sebenarnya kita bawa mobil atau bus aja deh. Jadi buat dia bawa 2 mobil.
Iya, dan kamu kayaknya nggak bisa duduk di depan. Konsepnya kalau random trip kamu nggak bisa duduk di depan. Kamu harus duduk di belakang, jadi di depan adalah sibil. Jadi di belakang itu itunya luas, sofanya luas, ya kan? Random trip kedua kita kan ke hutan pinus. Nyari hutan pinus tuh awalnya sempet zonk ya. Tutup. Ya karena memang konsepnya itu kan nggak boleh namanya tempat wisata, mendatangi tempat wisata. Ya hutan pinus kan bagian tempat wisata. Akhirnya kita datang ke sebuah hutan pinus dan mungkin saking kelamaan tutup PPKM, pas kita masuk ada bangkai kucing loh, bukan tikus, yang kucing. Sudah mengering karena mungkin dia sakit atau dia apa kali atau lapar kali ya. Yes, pokoknya sedih banget gitu. Ya. Jadi segitu dampaknya efek PPKM nggak cuma ke manusia tapi binatang yang di situ juga. Sampai ada kucing mati di situ. Kering dan itu sudah tidak bau. Jadi sudah sedih banget. Ya udah pas kita random trip kedua kita udah lebih pinter. Kita bawa bekal. Udah bawa uang, giliran bawa uangnya nggak kesentuh sama sekali. Kalau bawa bekal enak, kita jadi piknik, jadi nggak lapar, udah lebih well prepare yang kedua. Terus main di hutan pinus emang terus terang nggak seseru yang pertama. Yang pertama kan karena anak-anak ada aktivitas, mereka bisa main. Tapi yang kedua kayak cuma di hutan. Di hutan karena memang sudah ngelihat bangkai tadi itu. Udah ngelihat bangkai, terus kemudian aku ngerasa bahwa wah ini kok di sini kok nggak bersih ya gitu kan. Karena ya takutnya ada bangkai-bangkai yang lain di situ. Tapi kalau soalnya apa ya, itu rumput ya. Kalau yang kemarin di Merapi, ya di Gunung Merapi itu kan tanah, ya kan, tanah debu apa segala macam, dan langsung kena matahari, ya kan. Jadi itu dipastikan virusnya juga mungkin akan lebih sedikit dibandingkan ketika ada di hutan pinus yang lembab. Kan hutan pinus kan lembab, ya kan. Itu indah sih. Iya. Enak sih. Enak pokoknya ya namanya random trip belum tentu semuanya selalu pasti sesuai dengan ekspektasi. Jadi emang kalau berangkat nggak bisa punya ekspektasi apapun, cuman karena random trip pertama seru banget gitu kan. Yang kedua pas nyampe anak-anak habis ngeliat bangkai terus yang kayak ini gini doang gitu kan. Terus mereka mau lari-lari kan banyak ranting, banyak apa, jadi agak takut gitu. Tapi akhirnya pas kita ajak piknik, kita buka bekal, anak-anak mulai happy sih. Yang ketiga kemarin kita random trip cuman deket-deket aja sama villa ya. Kemana sih? Ke Kali Progo, Sungai Progo. Oh, ke Sungai Progo kemarin sebenarnya bukan random trip sebenarnya. Kemarin itu cuma kepengen mengeksplorasi apa sih yang ada di sekitar villa. Betul, karena aku selalu bilang bahwa depan villa itu adalah jurang, dan bayanganku jurang di bawahnya nggak berkesudahan, terus bawah tuh bahaya banget. Sedangkan Mas Anung bilang ini bawah tuh aman, suka dilaluin gitu kan. Terus akhirnya Mas Anung bilang ayo sekarang ini. Tadinya aku udah ngotot nggak mau turun karena aku jujur aku takut ada ular, takut apa, karena medannya bener-bener nggak kebayang sama sekali, takut banyak ular. Taunya pas aku bilang nggak mau, Mas Anung tetap jalan bu anak-anak, aku malah ditinggal. Terus kan aku takut ketinggalan momen, akhirnya aku lari ngikutin dari belakang. Bener aja serem banget sih, ada tempat pohon bambu yang gede. Iya yakin situ pasti banyak ular gak sih? Iya kalau ular pasti ada di situ sekitar itu. Tapi kan lagi-lagi ular itu pasti akan menjauh dulu dari manusia kecuali dia. Ya kan kita datangnya mendadak. Lah ya nggak apa-apa. Tapi kan tidak masuk ke dalam pohon-pohon bambu itu. Kita kan ada trek gini ya. Kenapa ada jalur yang tidak melewati pohon bambu yang dekat pohon bambu? Gitu kan? Karena itu jalur yang sudah aman dilewati oleh manusia-manusia. Iya sih. Ternyata ada pas kita turun ke bawah gitu dekat villa, ternyata ada jalur yang emang biasa dilewatin orang warga karena emang udah kelihatan ada jalan setapak yang sering dilewatin. Ya udah akhirnya aku ngikutin Mas Anung dari belakang dan sumpah kaget banget ya, surprise banget karena ternyata wow ada hamparan kali seluas itu. Dulu katanya dibilang itu pantai ya. Pantai, bukan. Disebutnya pantai karena pasirnya itu lembut banget. Lembut ya, tapi kemarin pasirnya udah nggak ada dan bener banyak warga di sana yang lagi nambang pasir. Terus ada motor, jadi emang kayak emang jalan yang tadi kita lewatin itu sering dilewatin orang. Jadi kita menganggap random trip ketiga kemarin di sekitar villa aja, tapi suasana baru lagi. Jadi kita udah datang ke gunung, kita udah ke hutan pinus dan kemarin kita ke Kali Progo. Jadi 3 kali random trip, anak-anak dapat pemandangan yang berbeda-beda dan Kaba saking histerisnya kayak wah bagus banget padahal dia cuma ngeliat kali gitu tapi segitu excitednya. Cuman karena main di kali kita kan nggak pernah tahu ya arus itu bisa tiba-tiba besar, bisa tiba-tiba ada air dateng gitu kan. Jadi kita nggak lebih dari 5 menit ya. Nggak lebih dari 5 menit. Kita bener-bener cuma 5 menit di situ ngelihat, nggak sampai ke dekat ke airnya juga karena arusnya panas banget lagi terik banget. Paling enak tuh main-main di situ itu tuh sore jam 3 jam 4. Tapi kayaknya nggak berani deh main di kali juga kan. Harusnya kita nggak pernah tahu.
Ya enggak, bukan dikali sih, pengennya tuh kalau di situ itu mainnya itu main tembak-tembakan air. Karena habis itu kan kita bisa berenang di atas. Iya, gitu. Bener karena trekkingnya seru. Iya. Nah, terus perasaannya setelah random trip gimana? Perasaannya, kamu? Kalau aku happy banget. Aku kayaknya pengen menjadikan random trip ini adalah trip rutin yang dijalani sama kita semua. Kan biasanya kan kalau zaman dulu sebelum pandemi setiap Sabtu atau nggak Minggu kita pasti ke bioskop. Iya. Kita nonton. Itu udah rutinitas kita, pasti nonton film tiap weekend. Nah sekarang karena sekolah juga cukup bikin stres. Yang stres sekarang sekolah nggak cuma anak tapi orang tua juga ikut stres. Jadi kayaknya kita semua perlu liburan tiap minggu. Pengennya random trip tiap minggu, nanti kita coba kita vlogin tiap perjalanan, siapa tau nemu tempat-tempat yang baru. Dan yang pastinya, takut gak sih bawa anak-anak lagi pandemi keluar rumah random trip gini? Enggak ya? Ya asalnya begini, asalkan tidak boleh mendekati kerumunan. Betul. Jadi kalau pada saat kita datang ke taunya rame kita langsung menghindar. Betul. Misalnya kita pengen random trip, wah ada pantai, kita ke pantai, pantai yang kita datengin rame, udah kita langsung cabut. Kayak kemarin itu juga begitu, yang pertama yang di mana namanya, yang di Kaliurang, pada saat masuk, wah ada mobil, ada orang-orang itu, tapi ada tempat yang kosong. Betul. Di dekat sawah gitu. Yang karena ada 3 mobil selain kita, pas kita lihat sebelah kiri tuh rame, ada orang, maksudnya orang yang bawa 3 mobil itu. Akhirnya kalau Mas Anu ngelihat di sebelah kanan malah kosong, turun ke bawah lebih kosong lagi. Akhirnya kita bilang kita nggak boleh ke kiri dan ke atas ke tempat ada orang-orang, tapi kita ke bawah gitu. Ya, dan saya itu adalah tipe orang yang tidak pernah menjamah sesuatu yang ngetren. Iya betul. Misalnya di sebuah tempat, lagi hitsnya tuh lagi di atas, ngeliatin pemandangan apa sky view apa segala macam. Kalau saya enggak, saya pasti akan nyari yang di bawahnya. Menjadi bagian dari view-nya. Iya. Jadi mereka ngeliat gue. Karena kita nggak suka segala sesuatu yang ramai. Nggak ramai, gitu. Iya, jadi emang selalu nyari yang beda, nggak suka yang hits. Jadi ya begitu. Random trip ditanya takut apa enggak? Jujur nggak takut karena kita tahu bahwa kita pergi ke tempat yang alam, yang kosong, kita bukan ke tempat wisata, kita tidak mampir kemanapun. Jadi anak-anak kita suruh sebelum berangkat bawa cemilan, bawa air putih, apa segala macam. Jadi kita nggak mampir makan dimanapun. Tidak mampir makan, tidak bersinggungan dengan orang. Terus kita pingin sih makan sate kelatak waktu itu ya. Kan kita lewat kan dari hutan pinus kan lewat sate kelatak Mak Adi kan. Tapi kan terus kemudian kita ngelewati bener-bener ngelewatin Mak Adi tuh rame loh. Akhirnya terus kemudian enggak deh. Betul. Terus kayak kita sholatnya juga nyari musolanya bukan masjid tapi nyari musola yang sepi, yang bahkan musola pada dikunci-kunci. Jadi ditutup itu, kita terus masuk. Kita masuk karena ya kita mau sholat sama mau ke toilet anak-anak. Jadi karena kita tahu medannya di Yogyakarta buat keluar banyak wisata alam yang bukan tempat wisata ya, jadi tempat alam-alam yang bisa kita datengin dengan aman. Tapi kalau di Jakarta ditanya keluar takut apa enggak, pasti takut. Karena kalau di Jakarta bawa anak itu kemana nggak ngerti kan? Iya. Pasti pilihannya ya restoran, Puncak juga rame, gitu. Jadi ya kalau Jakarta tuh mall, bioskop gitu pasti. Restoran sih. Iya pasti takut. Tapi kalau di sini alhamdulillah kita punya banyak pilihan. Jadi tungguin random trip kita selanjutnya. Kenapa gitu closingnya?